Oke, kembali lagi bersama saya Mas Helmi, salah satu calon anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Kediri, meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri. Dalam video ini saya akan mencoba membahas cara penggunaan media sosial untuk berkomunikasi aktif kepada calon pemilih saya ya. Tentunya teman-teman semuanya nanti akan banyak berkomunikasi di dalam video-video saya di TikTok maupun di Facebook ataupun di Instagram saya. Kita wajib mengenal siapa sih sebenarnya calon konstituen kita ya, dari umur berapa kita dari umur berapa yang akan menjadi target sasaran menjadi calon pemilih. Karena ini akan sangat berpengaruh sekali dalam penggunaan media sosial. Misalkan TikTok itu kebanyakan anak-anak muda, Gen Z ya, Gen Z umur 18 tahun sampai umur 35 tahun ya. Ataupun pakai Facebook. Kalau Facebook ya memang kebanyakan lebih banyak orang-orang yang lebih tua ya. Maksudnya umurnya umur sekitar kelahiran 70-an, 80-an itu juga menggunakan media sosial YouTube. Dan Instagram itu juga salah satu platform yang digemari anak-anak muda juga. Jadi target siapa calon pemilih kita itu juga akan menentukan platform-platform apa yang akan kita gunakan. Ya sebenarnya tidak semua platform itu cocok untuk konten-konten ya, konten-konten yang akan kita sampaikan. Misalkan untuk terkait masalah politik, biasanya di TikTok itu sangat rentan sekali. Meskipun sekarang itu sangat banyak sekali teman-teman sebagai caleg ataupun sebagai calon kepala daerah juga menggunakan TikTok sebagai media platform untuk sosialisasi tentang kegiatan-kegiatannya. Ya biasanya kalau anak-anak muda juga menggunakan Instagram. Instagram itu salah satu platform-platform yang memang digandrungi oleh anak-anak muda dengan tampilan-tampilan yang lebih eye-catching ya, fotonya harus lebih menarik, kemudian videonya juga lebih jernih gitu ya dari platform-platform tersebut. Jadi kalau kita menargetkan kepada anak muda tentunya Instagram dan TikTok adalah salah satu platform yang cocok buat kita untuk melakukan sosialisasi tentang program-program caleg yang akan kita sampaikan kepada calon konstituen kita gitu. Kemudian konten-konten apa sih yang harus disampaikan kepada calon konstituen kita ya, adalah konten-konten yang sangat bermakna bagi mereka. Misalkan untuk anak muda itu apa sih sebenarnya yang disukai, misalkan motor ataupun kegiatan-kegiatan tentang usaha online, itu sangat senang sekali bagi teman-teman muda sekalian ya. Atau video editing, itu anak-anak Gen Z itu sangat senang sekali ya, video yang efek-efek tertentu itu sangat disukai mereka. Jadi target umur itu juga sangat berpengaruh kepada platform-platform yang akan kita gunakan. Kemudian kalau kita sudah mengupload konten-konten kita yang ada di platform-platform tersebut, maka kita juga harus sangat responsif terhadap komentar jelek, komentar bagus, itu kita harus responsif. Bagaimana kita menjawab dengan realita yang ada, dengan dengan pemikiran-pemikiran kita ataupun secara teori akademis, itu akan sangat bisa membantu hubungan baik antara calon legislatif dan konstituen. Kemudian kita juga menggunakan live streaming ya. Live streaming beberapa platform yang ada sangat berguna sekali ya. Platform kita seperti YouTube, TikTok itu juga bisa untuk melakukan live streaming dengan ketentuan-ketentuan yang ada ya. Biasanya sekarang itu yang lebih mudah untuk live streaming itu ada di TikTok. Di TikTok itu lebih cepat untuk mendistribusikan, tapi untuk periklanan kita dilarang menggunakan konten-konten politik. Di Instagram pun bisa live streaming, jadi Instagram dan Facebook pun bisa melakukan live streaming. Anda bisa melakukan kontak dengan calon konstituen Anda melalui program kinerja Anda. Apa yang akan saya dijanjikan kepada konstituen itu akan jelas-jelas lebih tepat disampaikan ya.
meskipun konten-konten seperti live streaming ini kadang-kadang juga membutuhkan bandwidth yang cukup bagus ya. Bandwidthnya juga harus bagus, jangan sampai internet Anda terganggu dalam arti patah-patah, videonya nggak bisa diterima, akhirnya audiens kita juga pada lari gitu. Dalam live streaming mungkin kita bisa mengungkapkan ide-ide gagasan kita menjanjikan apa ketika kita akan jadi anggota legislatif, atau kita berbagi sharing tentang kesukaan audiens kita sebagai apa. Misalkan audiens kita senang motor, kita bisa mendatangkan kita bisa mendatangkan narasumber yang senang dengan motor ataupun dengan kegiatan modifikasi motor. Itu kita bisa sharing-sharing kepada calon audiens kita, terutama bagi anak-anak muda. Ya, itu salah satu contoh yang bisa dilakukan. Contoh-contohnya seperti itu. Libatkan konstituen untuk pengambilan kebijakan. Contohnya kita mengadakan survei, apakah Anda sangat setuju dengan kondisi seperti ini, ataupun kita melakukan survei dengan isu-isu terkini, sehingga konstituen bisa memberikan pendapatnya, kemudian kita juga bisa menanggapi secara langsung. Itu sangat bagus sekali. Kalau kita menggunakan media sosial, kita wajib konsisten dan teratur ya. Setiap hari misalkan kita posting, ya kita wajib konsisten, tiap hari kita harus posting. Jadi bagaimanapun calon anggota legislatif itu wajib membuat konten-konten yang berkala sesuai dengan target calon pemilih kita. Misalkan calon pemilih kita adalah pedagang online ataupun anak-anak muda yang suka online dalam usaha berbisnisnya, kita bisa melakukan hal-hal semacam itu. Jadi kita bisa memberikan pendidikan gratis ataupun yang lain, sehingga kita benar-benar personal branding kita itu bisa sesuai dengan apa target pemilih kita. Pantau dan evaluasi kinerja media sosial kita ya. Media sosial kita yang sudah kita posting, tiap minggunya kita wajib mengevaluasi konten-konten manakah yang bisa menjadi tolak ukur kesukaannya di mana, konten yang seperti apa yang paling bagus gitu. Jadi konten-konten yang bagus-bagus itu akan kita produksi sebanyak-banyaknya ya, kemudian kita juga bisa mengevaluasi kinerja dari konten-konten kita tersebut, mana aja yang disukai, yang banyak disukai, itulah kita tetap fokus melakukan penambahan konten-konten tersebut, sehingga kita lebih terukur, terstruktur dalam hal manajemen konten kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika teman-teman suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan like dan komen dan share ya ke teman-teman semuanya, sehingga informasi ini bisa menyebar ke calon-calon legislatif yang lain yang ingin memanfaatkan media sosial sebagai ajang sosialisasi kepada konstituennya. Terima kasih.